akan melakukan persiapan PPKS ini di sekolah. Nah, kemudian ini ada undang-undangnya juga, nanti Bapak Ibu bisa baca. Jadi Sisdiknas ini adalah untuk SMK merupakan upaya mempersiapkan tentu saja. Ya, jadi bukan memberikan sekolah, tapi persiapan itu isinya adalah pendidikan akademis untuk bekerjanya. Gitu ya. Mau ikut kursus bisa, mau belajar langsung kerja magang bisa, tapi kan bukan dalam bentuk sekolah gitu. Makanya sekarang Kemendikbud dari Mitra Studi dan Vokasi itu menyediakan bagaimana modul-modul program pendidikannya. Ini yang akan kita jalani gitu kan, Bapak Ibu akan jalani. Nah, kemudian kita revitalisasi lagi. Apa yang belum jalan kita pastikan harus jalan dan bagaimana cara melakukannya. How. Jadi Bapak Ibu mungkin hanya menancapkan aja how-nya dulu nomor satu, bukan what. Bagaimana caranya? Setelah bagaimana caranya baru menentukan apanya yang mau dijalankan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, di sini tentu saja terlihat sistem pendidikan secara umum. Nah, ini semua orang sudah tahu ya, dari mulai SD, SMP, kemudian ada aliyah, kemudian ada sekolah kejuruan, ini bisa langsung melanjutkan ke diploma kalau sistem pendidikannya. Jadi melanjutkan kuliah ya, kemudian kalau mau masuk ke jenjang sarjana, kemudian ada pasca sarjana S2, S3, atau magister terapan jalur vokasional, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan melihat sekali lagi sarana untuk proses pengembangan karir. Sekali lagi proses pengembangan karir. Berarti karir siswa, karir peserta didik, kapan dimulainya Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, atau mau tulis di kolom chat, karir peserta didik ini kapan dimulainya? Ya, dimulainya itu ya setelah mereka masuk kelas 10, mereka sudah melakukan karir di sini. Jadi bukan lagi kita memberikan semata-mata akademis sekolah, bukan. Tapi dia udah siap nih mau kerja. Orang kan kalau mau kerja ada orientasi dulu, ada adaptasi dulu, ada belajar dulu. Nah, inilah sekolah SMK. Ya. Jadi bukan begitu dia lulus dia baru mulai karirnya, no. Lulus SMK, SMP, persiapan karir, berkarir sudah dimulai. Ini saya katakan bukan hanya untuk peserta didik siswa yang masuk SMK, termasuk yang SMA juga begitu. Karena begini Bapak Ibu, saya sering menyelenggarakan tes bakat dan minat di Jakarta. Baru Skup Jakarta ya, saya dari UI, psikolog dari UI. Ternyata sejak tahun 2017 hingga hari ini, misal dari 200 anak kelas 9 yang saya deteksi minat bakatnya, ternyata mereka 60% itu berbakat untuk lanjut ke vokasi SMK. Berbakat loh Bapak Ibu. Nah, ini yang saya juga heran. Artinya apa? Mereka dari kecil itu punya bakat secara natural. Bakat itu natural yang terberi dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, itu dalam bentuk potensi. Ya, dia punya itu kemampuan ke sana. Saya katakan terus terang karena saya yang melakukan evaluasi potensinya, mendeteksi bakatnya ke orang tua ya, tentu saja Bapak Ibu, anak Anda ini cocok untuk masuk ke pendidikan vokasi. Gitu. Atau SMK. Nah, orang tua kaget. Bingung. Ternyata pikirannya selalu SMA, SMA, SMA gitu ya. IPA, IPS, IPA, IPS. Tidak. Karena lebih cocok ke vokasi kejuruan. Justru dia akan jauh berprestasi jika masuk SMK. Tapi mereka karena ketidaktahuannya, SMK nggak tampil dalam branding baru sekarang nih, 3 tahun belakangan ini ya SMK mulai muncul, membenahi diri. Itu juga apa namanya branding link and match dengan dunia industri itu mulai menjadi primadona nih sekarang SMK. Nah, orang tua baru tahu, anak murid pun peserta didik pun baru tahu ternyata SMK itu sangat menjanjikan. Nah, sekarang Bapak Ibu sering lihat YouTuber ya, itu masih muda-muda. Baru umur 21, 22 gajinya udah berapa jadi YouTuber atau jadi vlogger gitu. Atau jadi blogger sekalipun, apalagi di TKJ, itu akan besar peluangnya untuk masuk bisnis era digital ini gitu. Nah, jadi kita pastikan anak-anak ini benar punya skill yang bisa dia pakai. Saya lebih setuju nih, sorry ya pendapat opini saya pribadi.
kewirausahaan akan cocok untuk anak TKJ sebenarnya. Dia pun akan bekerja di situ, gitu. Semua orang akan butuh lulusan TKJ, Bapak Ibu. Sekarang ini, dari mulai small business sampai yang big size business ya, company atau lembaga yang sangat besar itu butuh anak-anak yang lulusan TKJ, gitu. Jadi nggak ada cerita tuh, saya mau pindah jurusan kemana? Yang tidak jurusan TKJ pun harus menguasai TKJ. Nah sekarang udah di TKJ kan harusnya lebih bahagia gitu ya. Saya yang menguasai dunia loh gitu kan. Semua orang akan bergantung ke teknologi informasi TKJ ini komputer gitu kan. Seperti itu. Nah jadi kita harus memastikan PPK ini anak-anak itu siap nanti untuk masuk industri dari hard skill dan soft skill-nya tadi. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu akan mulai dari kelas 10, konsep mendeteksi minat dan bakat ini harus dijalankan. Jadi mungkin nomor 1, pastikan dulu mereka ini memang punya kekuatan dalam bakat. Jadi gini, anak-anak yang suka bertanya, nih misalnya yang kelas 10 ya baru masuk, caranya gimana sih Pak? Caranya gimana sih Bu? Bisa kasih contoh nggak? Ada yang model yang lalu nggak yang bisa saya tiru? Nah, bakatnya di situ Bapak Ibu. Bakatnya untuk memiliki pola. Jadi jangan dipaksa, masa gitu aja nggak bisa? Kan kemarin udah diajarin, iya tapi bentuk contoh jadinya tuh kayak apa? Itu bakat Bapak Ibu. Jadi jangan disalahkan anak-anak ini. Dia memang nggak bisa meng-create, tapi dia bisa melakukan. Nah, itu satu bakat. Kemudian yang kedua, dia serba ketakutan, gitu ya. Kalau dikasih tugas 5, dia pasti akan minta menjadi 8. Padahal yang 3 itu nggak wajib, sebenarnya kan cuma 5. Jadi ciri-cirinya gini nih, dia tanya, data itunya nggak ada ya Bu? Format yang kemarin belum dibikin ya Bu ya? Terus saya ngerjainnya gimana Bu? Itu anak-anak yang berbakat cemas. Cemasnya bukan negatif Bapak Ibu, tapi dia senang menganalisa. Yang nggak ada ditanya-tanyain, nah itu bakat juga. Nggak bisa dirubah, itu emang dari sononya gitu ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan dia bakat seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga ada di antara Anda yang kalau nggak ada contoh saya nggak bisa. Mungkin PPK ini gimana sih Bu caranya? Gampang, nanti kita bisa bimbing lanjutannya gitu. Sekarang dipahami aja dulu PPK itu ngapain, PPKS itu ngapain gitu. Sebagai knowledge dulu, sebagai wawasan, nanti skillnya, how-nya kita belajar sama-sama. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan dampingi gitu ya. Nah itu bakat Bapak dan Ibu. Padahal Anda IQ-nya tinggi, padahal Anda orang yang cerdas, padahal Anda ahli di bidang TKJ ini atau mata pelajaran lain. Ya tapi saya sebenarnya tahu, ya karena itu pola pikir Bapak Ibu, bakatnya itu mengkritisi. Yang nggak ada ditanyain gitu. Dikasih 5 minta lebih gitu. Bukannya sok rajin, bukan, memang dia begitu gitu. Nah itu bakat ya. Tapi ada juga yang nyeleneh gitu kan. Dikasih tugasnya disuruh ngerjain dalam waktu 1 jam. 15 menit dia udah bosen. Ya nggak apa-apa, kasih aja waktu dia untuk istirahat dulu. Untuk dia kembali lagi nanti melanjutkan di 1 jam kemudian. Jangan dihukum, karena memang bakatnya pembosan. Gitu. Anak-anak yang punya pola pikir kreatif atau kuat dalam konsep dan strategi, ini anak-anak masa depan sebenarnya, mereka suka pembosan dan suka nyeleneh. Nanti akan keluar tuh di omongan, ngebully. Biasanya ngebully ini anak-anak yang kreatif Bapak Ibu. Sebenarnya begitu. Itu deteksi awal, tapi yang dari yang negatif ya, kalau dari bullying gitu kan. Tapi kalau dari interaksi sosial komunikasi, mereka anak-anak yang kreatif sebenarnya. Seperti itu. Dan juga misalnya gini, dia senang melayani, takut salah banget gitu ya, berhati-hati sekali, semua orang ditolong, gurunya juga dibantu, guru-guru pun senang menolongin anak-anak ini. Dia bakat untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pelayanan. Nah, di situ bakatnya. Nah, sekarang minatnya, kalau Bapak Ibu tahu RIASEC ya, realistik, investigatif, artistik, sosial, entrepreneur, dan konvensional dari John Allen, itu teori tentang minat, itu 6 lingkup kerja minat manusia di dunia. Masuk yang mana? Kalau TKJ-nya sendiri secara hard skill Bapak Ibu, itu harus anak-anak yang kuat di realistik dan investigatif serta konvensional. RIC atau RIK-nya. Nah, ini harus dicari anak-anak yang di sini. Jadi kalau anak-anak tidak kuat di RIK-nya, hati-hati. Apanya yang harus diperkuat? Kompetensinya. Karena kalau kita bakat, kita bicara potensi. Sementara potensi tidak bisa dirubah. Karena itu sudah pemberian dari Allah yang Maha Kuasa.
Tapi kalau kompetensi, skill itu bisa dibentuk. Ada caranya. Bapak Ibu lah ahlinya di sini dari segi keilmuan dan sertifikasi keahliannya. Nah ini, jadi kebayangkan ya, jadi kalau misalnya nanti dia akan masuk lembaga pemerintah, berarti kan akan melakukan pelayanan. TKJ seperti apa yang kita siapkan mereka untuk masuk ke pemerintahan, misalnya akan jadi ASN, gitu kan? Atau dia akan masuk dunia industri. Jangan-jangan begini, anak TKJ-nya pintar, gitu ya, menjadi karyawannya pintar, tapi dia kerjanya lama, gitu, nggak bisa ngikutin deadline yang ada. Artinya apa? Dia tidak berorientasi untuk melayani karena dia nggak peduli orang, nggak ada empati. Nah itu, minat sosialnya ada nggak? Nggak ada. Nah berarti kita akan membangun kompetensi di sini, kompetensi kerjasama namanya. Jadi kalau kamu disuruh kerjanya 1 jam, kamu harus selesai dalam waktu 45 menit. Sisanya yang 10 menit kamu bisa melakukan quality check and recheck lagi. 5 menit baru di-deliver pekerjaan itu, produksinya. Gitu. Jadi produksi TKJ itu sebenarnya apa? Nah ini yang Bapak Ibu jawab dulu supaya anak-anak ngerti produksi peserta didik siswa ini ngerti produksi TKJ itu apa sih sebenarnya, membuat jaringan. Bukan, itu hasil. Produksinya apa? Mengikuti prosedur, mengerti matriks. Balik lagi ada analisis data di situ. Nah itu. Jadi kalau dia sering bikin kombinasi algoritma matriks, mungkin dia bisa menjadi ahli coding, gitu kan? Dia bisa bikin jaringan atau program. Gitu. Itu hasilnya. Tapi produksinya apa? Itu tadi dia seneng ngutik-ngutik gitu. Jadi sehari kalau nggak ngutik, dia ngelamun gitu, bikin gambar malah gitu ya, atau main musik. Ya itu berarti apa ya? Nggak produktif gitu. Dia produktifnya untuk menyamankan dirinya sendiri, tapi dia nggak terdorong ke situ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melakukan ini dalam kegiatan akademis. Kegiatan belajar mengajar setiap hari di sekolah, kemudian dengan kegiatan ekstrakurikuler, stimulasi minat dan bakat seperti itu akan sangat membantu. Jadi ada seperti OSIS gitu ya, MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas, dia akan sangat terbantu di situ. Nah, ini dimaksud dengan penguatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, lakukan saja. Program ini jalankan saja. Gitu. Jadi, jangan dipikir, ini Bu gimana sih? Jadi sekolah harus bagaimana melakukannya. Jadi sekarang setiap belajar, Bapak Ibu punya keleluasaan, kebebasan untuk menyusun satu materi, satu sesi mata pelajaran ini, hasilnya apa? Apa persiapan yang sudah diketahui oleh anak-anak, oleh peserta didik, oleh siswa. Kemudian dia akan melakukan apa saja. Tulis itu, prosedur langkah 1, langkah 2, langkah 3. Jadi budaya kerja, habituasi, pola standar, itu dulu yang diberikan ke mereka. Gitu. Jadi mereka tahu. Jadi kita nggak akan capek. Dia bikin salah, kita nasihatin. Anak nggak nurut, kita kesel gitu ya. Terus dicap langsung anak yang bermasalah. Gitu ya. Mohon maaf ya adik-adik, kalau misalnya di keluarga ada masalah orang tua, ya boleh cerita sama guru, tidak harus ke guru BK, nggak apa-apa. Kepada siapa saja, guru-guru di sekolah yang cukup nyaman untuk diajak ngobrol dan mendengarkan gitu ya, mendengarkan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, prestasi adik-adik itu adalah datang hadir ke sekolah, baik offline, tatap muka atau daring online. Hadir itu sudah berprestasi. Jadi jangan dinilai dia nggak mau masuk kelas, Bu. Dia nggak bikin tugas, Bu. Tapi dia hadir nggak ke sekolah? Hadir. Ditanya jawab nggak? Jawab. Benar nggak jawabannya? Kadang benar, kadang enggak. Itu sudah termasuk belajar dia, Bapak Ibu. Gitu. Jadi tujuannya buat apa? Bapak Ibu satu sesi mengajar itu untuk apa? Nah, itu penguatan. Ya. Jadi jangan dipikir gimana Bu melaksanakan, ya Bapak Ibu mau melakukan apa, gitu aja. Ya, jadi nanti pokoknya ini akan berkontribusi dengan sikap kerja dia setelah lulus masuk ke dunia kerja. Gitu. Nah, ini juga langsung nyambung ke sini berarti ya, kalau dia bekerja itu ngapain? Berarti kan ada proses. Input, proses, output ya, persiapannya, langkah-langkah standarnya, proses kerjanya, produksinya apa, hasilnya apa. Kayak tadi misalnya gini, kalau untuk tambang batu bara, operator yang lulusan SMK ini produksinya apa sih? Menjaga safety. Bukan batu baranya, bukan. Batu bara itu hasil dari dia menjaga safety karena dia produktif.
Kebayang nggak kalau safety-nya turun, kecelakaan, ada hasilnya nggak? Batu baranya nggak ada. Jadi bukan batu bara produksinya itu berhati-hati menjaga keselamatan. Gitu. Nah, ini yang harus diluruskan ke anak-anak kita. Dalam bekerja sebagai seorang ahli komputer jaringan, produktivitasnya apa? Tiap pagi dia ngutik nggak? Bikin algoritma nggak? Bikin matriks nggak? Nggak didorong-dorong dia bikin gitu. Nggak didorong-dorong dia keluar ide. Pak, saya mau bikin ini. Nah, itu produksinya dia. Meskipun beda dengan kurikulum. Di situ merdeka belajar adanya, gitu ya. Kemudian nanti kita akan minta data dari para alumni apa yang mereka lakukan. Nah, itu. Jadi tadi udah saya bilang ya Bapak Ibu. Nah, sekarang minat bakat pada saat tahap persiapan itu sendiri. Ya, seperti saya bilang tadi, mungkin akan keluar dia cocok di komputer jaringan, dia cocok mungkin menjadi programmer, dia cocok membuat hardware, gitu. Dia cocok untuk di sistem dan sebagainya, ilmu-ilmu teknologi informasi. Ya, apa cuma sampai di situ? Tidak. Itu hanya hard skill yang akan dipenuhi, hanya knowledge dan skill yang akan dipenuhi. Sementara industri itu menunggu sampai paket soft skill, sampai paket attitudes. Jadi jangan kalau misalnya gini, lulusan saya bagus-bagus, tapi kok yang diterima di kerja di perusahaan itu sedikit ya? Bisa kejadian seperti itu kan Bapak Ibu, karena paketnya nggak lengkap. Penelusuran minat dan bakat itu hanya membuat ranking jurusan, bukan. Minat bakat itu mengenal siapa siswa, siapa peserta didik. Itu loh Bapak Ibu yang lebih tepat. Sebenarnya minat dan bakat tesnya itu untuk apa hasilnya. Udah bayar mahal-mahal misalnya menggunakan jasa konsultan psikologi, hasilnya disimpan di perpustakaan guru BK. Guru BK tidak share pula ke guru-guru lain. Buat apa? Kerja 2 kali jadinya kan? Gitu. Kasihan loh anak-anak udah bayar. Apalagi kalau orang tuanya nggak dikasih. Waduh, pemborosan sekali itu Bapak Ibu. Jangan kayak gitu. Jadi lakukanlah deteksi minat yang bakat sesederhana apapun sehingga hasilnya itu bisa dipakai oleh sekolah mengenal siapa sih siswa ini. Adik-adik juga begitu. Saya jadi tahu Bu, saya orangnya ternyata suka cemas ya. Makanya kalau ngerjain tugas tuh lambat. Udah selesai diulang lagi, udah selesai diperbaikin lagi, maunya selalu sempurna. Padahal bukan itu yang dituntut. Nah, itu bakat melakukan berpikir kritis, orangnya analitis, dan itu cocok di TKJ. Harus teliti kan, dia harus orientation to detailnya harus kuat gitu. Orang TKJ diminta untuk ahli menggambar nggak? Menggambar visual yang bagus? Enggak. Kalau bisa silahkan, bagus malah bisa membuat desain kan ya. Tapi kalau nggak apa-apa gitu. Nah kemudian saya orangnya bosenan Bu. Kalau udah belajar gini, misalnya sama Ibu, misalnya sama Pak Pri gitu ya. Mohon maaf ya Pak, pinjam namanya ya Pak Supriyanto gitu ya. Saya udah belajar sama Pak Supriyanto. Cuman setiap masuk 20-25 menit saya ngantuk, lapar perut saya gitu. Itu bakatnya Bapak Ibu. Bakat apa? Bakat konseptual. Dia 15 menit pertama udah nangkep itu. Mata pelajaran itu mesti diapain dia udah tahu. Nah, kemudian di menit ke 20 dia harus berhenti, harus pause otaknya, harus jalan-jalan, mungkin harus minum, harus ngemil, mulutnya ngunyah-ngunyah, itu bakat. Gitu. Jadi kita tahu, jadi kita tidak akan mudah menghukum, kita tidak akan mudah berprasangka buruk kepada peserta didik kita. Nah, ilmu ini tolong disampaikan juga kepada orang tua, Bapak Ibu. Jadi jangan langsung ngejudge atau menyalahkan anak-anak. Jika anak-anak ada sesuatu yang ingin mereka utarakan, saya nggak mau bilang problem, karena belum tentu itu problem. Karena masalah komunikasi aja biasanya, gitu ya. Kemudian kita nggak tahu minatnya apa. Minatnya tuh gini loh, dia nggak senang kerja lama, sebentar, itu minat. Dia senangnya ngutik-ngutik, jadi udah habis waktu dia nggak kelar-kelar, itu juga minat, gitu. Nah, dia senangnya ngelainin orang. Kerjaannya nggak bagus, produksinya nggak begitu bagus ya. Dia nggak begitu suka ngutik-ngutik, tapi dia mau ngerjain. Tapi dia lebih pentingin orang lain gitu. Dia tolong temennya, dia bikinin temennya. Oh, dia produksinya itu melayani gitu. Hard kompetensinya, knowledge dan skillnya kurang, tapi dia suka dalam pelayanan, ya tambah aja berarti gitu. Dilatih terus gitu.
Nah, itulah gunanya di kelas 10 kita deteksi minat dan bakat supaya diketahui gitu ya. Nah, kemudian dari sini sebenarnya memang kalau di Direktorat SMK di unit peserta didik itu menyediakan aplikasi tes minat bakat yang masih di-develop. Kemarin saya berkumpul dengan sesama guru BK. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minum lagi sedikit ya. Ada BIMTEK di Kerawang ya. Itu menguji coba simulasi tes minat bakat, tapi masih belum sempurna, jadi masih belum selesai. Jadi kalau Bapak Ibu akan melakukan tes minat bakat sekarang memang masih menjadi PR gitu ya. Nah, PPKS ini sedang berupaya untuk membantu Bapak Ibu mendeteksi minat dan bakat. Kemudian persiapan ini juga melibatkan orang tua pada masa MPLS. Nah, jadi yang saya bilang di awal tadi, kelas 10 silakanlah pertemukan siswa-siswa anak-anak ini yang baru masuk itu dengan guru-guru senior dan guru-guru yang memang ahli dalam bidang jurusan sekolah kejuruan ini. Supaya dia lihat bagaimana bersikap, bagaimana bekerja, apa yang dilakukan, apa yang akan menjadi kebanggaan dirinya sendiri. Gitu. Nah, mungkin guru-guru yang junior atau guru-guru yang sudah lebih spesifik itu bisa masuk mengajar di kelas 11 dan di kelas 12 gitu. Mungkin satu semester boleh sering banyak dihadirkan guru-guru senior gitu. Nah, inilah masa-masa MPLS ini kelas 10 saat-saatnya pergunakanlah Bapak Ibu orientasi berkenalan dengan siapa siswa, siapa peserta didik kita ini. Gitu. Siapa yang suka bosan, siapa yang senang yang ngebully, siapa yang bisa senangnya tuh membantu, terus siapa yang senang yang ngelayanin, terus ini akan terdeteksi di awal ini. Nah, jadi mungkin hasil tes minat bakat ini akan memastikan keahlian, ini contoh ya, hanya contoh aja di beberapa orang di jurusan apa saja, berapa orang di jurusan apa saja. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, oh dia cocoknya di mana. Apakah lebih kuat ke produksi objek atau ke pelayanan human relationships-nya. Nah, jadi ini bisa dipadukan dalam semua diintegrasi dalam program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, sekarang penempatan. Nah, penempatan ini adalah bagaimana dia nanti akan bekerja dan wirausaha. Karena gini Bapak Ibu, ada tipikal anak-anak peserta didik. Begitu dia kelas 12, mungkin sebelum masuk PKL dia bingung. Saya mau kerja apa mau ngapain ya nanti ya. Terus dia masuk industri ya untuk PKL atau magang. Mungkin sudah mulai terlihat gambaran, tinggal masukin lamaran atau dia akan lanjut di perusahaan tersebut setelah magang. Biasanya gitu ya, langsung di-hire oleh perusahaannya. Nah, inilah yang harus disiapkan dari sekarang. Ilmu kerja itu apa? Gitu ya. Ilmu untuk melakukan wirausaha itu apa? Nah, mungkin ada panduan sedikit Bapak Ibu. Anak-anak yang akan melakukan wirausaha itu yang saya bilang tadi, yang bosenan. Bakat-bakat anak-anak yang konseptual biasanya wirausahanya akan kuat di situ. Ini akan kita bekali. Ini banyak sekali ide kreatif mungkin dari mereka. Mungkin jadi wirausaha di bidang teknologi informasi ya, sekarang itu banyak dicari. Jadi ini akan menjadi hal yang sangat menyenangkan buat mereka. Gitu. Saya aja yang bukan orang TI, ahli teknik informasi, ingin menguasai itu. Saya ingin menjadi blogger sebenarnya. Nah, itu kan sangat menjanjikan gitu. Kita kerja di rumah tapi semua hal bisa kita lakukan secara internet. Gitu kan. Nah, kemudian dunia bekerja, ini anak-anak yang bakat membutuhkan prosedur sejak masa pendidikan dari kelas 10. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang di awal, caranya gimana Bu? Ada contohnya enggak? Ada template-nya enggak? Bakunya ukurannya berapa? Ibu contohin dulu dong. Bapak contohin dulu dong. Nah, ini anak-anak yang bakal kuat langsung kerja. Gitu. Jadi udah mulai kebayang ya siapa yang bisa membedakan ini gitu. Jadi ini hanya deteksi kasar, tapi kalau mau deteksi beneran kita bisa lihat dari minat dan bakat gitu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus bedakan tes minat bakat dengan tes kemampuan. Tes kemampuan itu misalnya tes berhitung, kecepatan kerja, kemudian tentang mesin, tentang algoritma, itu tes kemampuan. Itu beda dengan tes bakat dan minat, itu nggak sama. Tapi melengkapi memang, cuma tidak sama. Seperti itu. Nah, kemudian pastikan di kelas 11 kita juga menyiapkan orang tua. Bahkan sebenarnya dari kelas 10 kali ya, kelas 10 MPLS itu saya minta Bapak dan Ibu tetap berkomunikasi minimal 1 bulan sekali. Jangan nunggu UTS, jangan nunggu pembagian rapot UAS.
1 bulan sekali paling sedikit, untuk mengkomunikasikan perkembangan setiap peserta didik. Apakah kita memastikan orang tua bisa menghandle anak di rumah? Bukan. Orang tua ada porsinya sendiri, tanggung jawabnya di rumah. Tapi kita, Bapak dan Ibu yang di sekolah, porsinya urusan anak di sekolah, urusan siswa di sekolah. Jadi nggak ada tuh orang sekolah mencampur ikut masuk intervensi ke urusan keluarga, orang tua, anak di rumah, enggak. Kita nggak bisa masuk. Dan kebalikannya juga begitu, orang tua tidak diperbolehkan intervensi masalah kurikulum. Karena itu udah ada panduannya dari modul Kemendikbud. Ya, ada undang-undangnya. Jadi nggak boleh orang tua ngatur-ngatur, pelajaran ini boleh, itu jangan apa, nggak boleh. Ya, jadi pastikan seperti itu, termasuk sekarang sejak pandemi. Kalau misalnya Anda melakukan sekolah daring online, pastikan saja katakan orang tua siapkan anak sehat dan senang untuk mulai belajar melalui daring online. Udah sampai di situ. Anak saya nggak ngerjain tugas, anak saya bosan. Ya dengarkan saja, layani saja. Oh bosan ya Bu, mungkin dia kurang sehat, mungkin dia bosan. Berikan waktu dia bermain dulu sebentar. Udah cuma sampai di situ, kita nggak bisa pegang anak, kita nggak bisa pegang orang tua karena online nggak mungkin gitu kan. Jadi bedakan cara belajar di rumah secara school from home, PJJ ataukah mungkin daring online dengan pelajaran tatap muka di sekolah seperti sekarang ini. Anak-anak nggak sama, caranya juga nggak sama. Jadi nggak bisa kalau anak tidak mengumpulkan tugas terus dia mendapat hukuman, sorry, jangan dilakukan itu. Karena imunnya turun, Bapak Ibu, motivasinya juga turun karena dia disalahin, padahal dia lagi berjuang untuk supaya nggak bosan gitu. Ya, mau nggak mau nih kita sekarang jadi berjuang cari cara gimana caranya nih gitu kan. Nah sekarang dari sekolah apa yang bisa kita lakukan? Nomor 1, pastikan dulu anak itu hadir secara pikirannya di sekolah gitu. Terus dia tutup kamera Bu, dia nggak mau, atau dia cuma datang Bu tapi nggak mau masuk kelas. Tapi pakai seragam nggak dia? Pakai. Mandi nggak dia? Belum tentu. Tapi bau nggak badannya? Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia mau hadir. Nah masalah dia harus mandi gimana, yang ngobrol aja. Nah kamu udah mandi? Coba kamu harum nggak sih? Pakai minyak wangi apa? Dia akan menjawab itu. Kalau udah Pak, udah mandi. Kenapa mesti naik gitu ya, mesti ngegas gitu, jangan ngegas. Kan kita nanya, kamu mandi jam berapa tadi? Gitu. Itu buat ngecek, ini anak mandi nggak sih? Gitu kan. Tapi dia hadir cuma pakai harum-harum atau cuma cuci muka aja, ya nggak masalah lah, bukan urusan kita gitu ya. Itu bab untuk attitude, untuk karakter. Silakan mau diambil boleh, kalau enggak itu urusan dari rumah orang tuanya. Yang penting dia sudah sarapan. Kalau belum, belikanlah roti, suruhlah dia makan dulu. Atau dia ngantuk, dia tidur di kelas. Boleh nggak? Nah silakan Bapak Ibu jawab, boleh nggak siswa tidur di kelas? Kalau kelihatannya dia lelap sekali, berarti dia butuh tidur, gitu. Dan remaja itu cuma 4 Bapak Ibu tugasnya. 1, pada saat dia lapar, dia cari makanan dan minuman masuk ke mulutnya. Mohon maaf ya, ada siswa yang nggak tahan lapar, masih belajar dia ngumpet-ngumpet ngunyah. Memang ngunyahnya nggak boleh, nggak sopan, tapi dia nggak tahan lapar. Biar dia makan dulu, setelah selesai baru ditanyakan, kamu nggak tahan lapar ya nak? Bisa nggak nahan besok pada saat mau makan setelah pelajaran Ibu? Atau mungkin Bapak Ibu kepanjangan, break dulu lah 5 menit, kasih semua anak makan, bisa kan seperti itu. Itu akan meningkatkan motivasi belajar anak. Nah yang kedua, setelah makan minum, pada saat dia ngantuk, dia akan tidur, meskipun dia tidur di kelas gitu. Atau dia cuma ngantuk. Nah tadi Bapak Ibu, ada anak yang bakatnya ngantukkan. Itulah dia anak yang pembosan. Padahal dia tidurnya cukup, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mendayu-dayu suaranya waktu ngajar, kurang membuat dia aktif, atau dia kurang minum, bisa juga suruh minum air putih 1 gelas, aqua atau 2 gelas air minum, akan hilang kantuknya. Jadi jangan suruh minum kopi, jangan, karena oksigen di kepala itu udah turun, gitu. Suruh minum air putih, ya kan? Atau biasanya kan kita sebenarnya cuci muka ya, cuci muka sana ya boleh, tapi yang lebih berguna itu oksigen ke kepala supaya turun gitu kantuknya, dia sadar lagi tuh oksigen air putih ke minum gitu ya. Nah kemudian pada saat dia bosan dia cari kegiatan gitu. Jadi suka ada anak yang ngobrol gitu ya. Pertama
cara berpikirnya itu dari mulut, dia pasti akan ngobrol. Tapi dia bukan tidak menghormati guru, bukan. Nah, ini kita masukin, dia udah ngerti belum sih menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati kelas. Itu kita kasih tahu, tapi bukan nasihat. Kalau di kelas boleh ngobrol nggak sih, Nak? Ya kita budayakan selalu bertanya, menyelesaikan masalah dengan bertanya. Coaching ini namanya, kita asking, tanyakan. Ya. Kemudian yang keempat, tugas remaja usia SMK ini, pada saat dia punya tugas, katakanlah sekolah ya, pada saat dia harus sekolah, belajar atau mengerjakan tugas, dia lakukan itu. Hanya melakukan loh Bapak Ibu, belum sampai hasil yang performanya tinggi. Jadi boleh dibikin evaluasinya ada 3. Dia mengerjakan nggak? Mengerjakan. Skornya 1. Kalau dia nggak mengerjakan, skornya 0. Ya. Kemudian mengerjakannya bagus nggak? Biasa aja setengah. Kasihlah skor 1, gitu kan? Mengerjakannya bagus nggak? Bagus Bu, kasihlah skor 2. Apapun yang dilakukan oleh siswa, selalu berikan perhatian dalam bentuk apresiasi Bapak Ibu. Jadi jangan selalu menyalahkan atau mengkritisi. Tapi anak-anak juga harus tahu 4 ini ya adik-adik ya. Lapar makan, minum minta izin sama guru, berapa menit, 5 menit, 40 menit makannya gitu. Makanya sebelum kelas makan dulu atau setidaknya minimal minum air putih atau air teh manis atau susu. Gitu. Kalau ada makanan lebih bagus lagi. Telur rebus itu lebih bagus. Ya, kacang hijau juga bagus. Kedua, pada saat ngantuk tidurlah. Berarti tidur jangan kemalaman, jangan terlalu capek badannya. Gitu. Pasti kurang tidur 7 jam ya. Industri mengharuskan karyawannya bekerja tidur 7 jam. Ini tolong dicatat. Kurang tidur dari 7 jam, kecelakaan kerja mengancam. Produktivitas akan turun. Itu aja. Apapun bidang kerjanya. Sama. Ya, pasti begitu minum air putih yang banyak. 1 hari harus 2 liter minimal. Supaya tetap terjaga oksigen di kepala. Kemudian yang keempat, anak-anak, adik-adik sekalian tolong dengarkan, kerjakan semua tugas sekolah. Lakukan apa yang menjadi kewajiban sekolah. Lakukan aja, kerjakan aja. Gitu. Adik-adik semua pinter kan, pasti bisa melakukannya, lakukan aja, itu sudah memenuhi sebagai tanggung jawab. Nanti nilai saya jelek, emang yang menilai siapa? Bapak Ibu guru kan. Tugas adik-adik mengikuti aja apa yang diminta oleh sekolah, gitu aja. Ya kan? Kalau kerja kelompok ya lakukanlah. Apa yang dimaksud dengan kerja kelompok? Teman minta kasih. Teman nggak punya kasih. Teman minta tolong berikan pertolongan. Jangan lupa 3 magic words. Kalau dikasih ucapkan terima kasih. Kalau nggak bisa ucapkan kata tolong. Kalau bikin salah ucapkan kata maaf. Nah, ini awal dari mencegah perundungan, menghilangkan bullying, 3 ini aja. Biasakan ya, kita standarkan, sering ucap terima kasih, sering ucap kata tolong, sering ucapkan kata maaf. Yo, hari ini udah jam berapa nih ya? Udah jam 10 ya kali ya? Jam 10. Sudah berapa kali kita mengucapkan kata maaf? Ada enggak? Kata terima kasih, kata tolong, ada enggak? Setiap hari coba dihitung. Apakah lebih banyak meremehkan orang, lebih banyak ngatain orang, menilai orang, atau ngejudge orang, ayo lebih banyak mana kata-katanya. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, dasar-dasar dari dunia industri semua ada di situ. Lakukan aja ini. Ini yang dimaksud dengan penempatan. Ya. Nah, ini akan membuat anak-anak ini jadi ngerti sikap kerja, itu yang saya maksud dengan attitude study. Jadi komunikasi, tolong, terima kasih, dan maaf. Ditanya, menjawab. Nggak tahu bertanya, itu komunikasi, dan mendengarkan. Ya kalau nggak ngerti tanya, itu komunikasi. Kalau ada orang butuh kasih, kalau ada orang nggak minta dia butuh kasih juga, nah itu kerjasama. Jadi teamwork dengan komunikasi. Ya komunikasi isinya ada mendengarkan, terus 3 kata itu tadi, terima kasih, tolong, dan kata maaf. Kalau mau lagi belajar negosiasi, belajar persuasi, itu udah lengkap banget. Ya. Nah, ini juga sama ya, penempatan adalah melakukan semua kegiatan itu tadi. Dasar-dasarnya ada di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu lah yang tahu apa yang akan dilakukan dalam 4 skill atau sesi-sesi simulasi pelajaran untuk bekerjanya. Gitu.
Nah, kemudian tracer study ini akan ada aplikasi dari vokasi ya mitra studi. Nanti mungkin Bapak Ibu akan diadakan BIMTEK-nya ataukah ada yang sudah menjadi wakil untuk BIMTEK tracer study ini, diisi aja formnya semua yang diberikan kepada para alumni adik-adik yang ada lulusan dari SMK Malbaur Arif ini ya. Nah, kemudian bagaimana membentuk PPK itu sendiri ya. Sekarang di sini kita pastikan komitmen nomor 1. Komitmen dari mana? Tentu saja dari sekolah. Sekolah itu kan dipimpin oleh pimpinan sekolah ya, kepala sekolah. Beliaulah jabatan pimpinan inilah yang akan menguatkan PPK ini akan dijalankan gitu. Jadi kalau misalnya kepala sekolah nggak tahu, terus kemudian tidak ada kick off yang meresmikan PPK ini mensimulasikan industri di sekolah kita, ya mungkin tidak akan kuat Bapak Ibu menjalankannya. Harus satu kata gitu, satu garis komando ya, dari atas ke bawah, top down. Jadi nggak boleh ada yang mindset, saya tanya aja sama rekan saya di SMA, saya tanya aja sama rekan saya di SMP. Jangan, beda, nggak sama. Ya, jadi Bapak Ibu harus didukung oleh pimpinan sekolah yang kegiatan ini aja udah bentuk komitmen yang sangat bagus. Ya, didukung oleh pihak sekolah, didukung oleh pimpinan dan Bapak Ibu kepala sekolah, pimpinan sekolah. Ini sudah menjadi motor mesin yang sangat pengaruh gitu. Udah tinggal jalan ini gitu. Ya, jadi udah tenang aja Bapak Ibu karena didukung oleh pimpinan sekolah. Nah, boleh dibuat ini hanya usulan. Strukturnya seperti ini. PPKS itu langsung di bawah kepala sekolah, sejajar dengan para pimpinan sekolah. Nanti bisa berdiskusi, membuat strateginya apa yang mau dilakukan. Kemudian BKK boleh di sini, boleh juga masuk dalam PPKS-nya. Jadi tidak terlalu fix ya, karena peran BKK ini lebih lengkap sekarang ada di dalam PPKS itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian tadi ini sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, bagaimana mendeteksi bakat dan minat bukan hanya mengetahui siswa cocoknya di jurusan apa, no, tapi siswa itu sebagai individu, sebagai SDM unggul nanti. Karirnya kita siapkan sejak saat ini di SMK. Jadi adik-adik sekarang bukan hanya siswa atau peserta didik ya, tapi sudah mengawali karir di SMK ini. Jadi Anda sudah jadi orang penting nih sekarang ya adik-adik ya. Keren banget. Jadi ikutilah semua bimbingan, tugas, belajar, hal-hal kewajiban yang diberikan oleh guru dan sekolah itu lakukan. Karena itu persiapan namanya. Ya, jadi jangan main-main seperti teman yang lain, teman SMK cuma main-main, berteman, nongkrong, udah deh itu buang waktu, gitu ya. Tolong fokus nanti setelah lulus itu mau ngapain, atau mungkin yang kelas 11 mau PKL-nya kapan, di mana, ngapain. Udah siap belum mau PKL? Udah kenal belum diri saya itu apa? Nanti di sana pada saat PKL atau magang itu akan berbaur dengan orang-orang karyawan beneran gitu kan. Bagaimana cara menyapa, bagaimana cara bertanya, bagaimana cara kalau nggak tahu gitu. Bagaimana memulai pekerjaannya, data-data pekerjaan itu didapat dari mana, itu aja disiapkan dulu. Ya. Nah, yang kelas 12 yang menjelang ujian kan nanti ini udah bulan Desember ya. Nanti menjelang ujian akhir sekolah, apa persiapan pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai? Ke situ mikirnya. Jadi jangan belajar sama teman-teman SMA lagi, jangan cari teman-teman yang juga menguasai bidang untuk SMK ini. Saya bukan bilang jangan, tapi hati-hati. Jangan sampai nanti terlalu dalam berpikirnya, karena kita adik-adik akan menekuni kerjanya nanti, ya, bukan menguasai pelajarannya, bukan, ya, itu dia. Nah, kemudian membentuk kompetensi ini. Jadi mungkin akan dilakukan juga penilaian dari Bapak Ibu sendiri sebagai pendidik di dalam sekolah, hal apa saja yang akan menjadi bobot-bobot penekanan. Misalnya knowledge berapa persen, skill-nya berapa persen, attitudes-nya berapa persen. Gitu. Nah, attitudes bisa diawali di kelas 10 dengan pengenalan minat dan bakat siapa siswa. Dan adik-adik sebagai siswa dan peserta didik tahu saya itu siapa, senangnya apa, bagaimana cara saya belajar. Ya, kemudian nanti di kelas 11 itu pemantapan. Oh, saya udah ngerti TKJ itu apa sih isinya? Apa saja yang bisa saya kuasai? Untuk kerja, saya tuh bisanya apa aja? Gitu. Nah, kelas 12 mungkin sudah berpikir selain untuk langsung mau terjun nih ke dunia kerja atau membuka wirausaha,
harus sudah bisa punya goal setting, tujuan arah. Apa iya saya akan berhenti sebagai pekerja? Buatlah sebuah tujuan yang lebih besar ke depan. Karena ilmu teknologi informasi itu berkembang pesat dan sangat cepat. Ya, itu yang harus disadari dulu. Disadari aja dulu. Jadi akan berkurang waktu bermain. Nah, ini ya 3 tahun di SMK, main hanya boleh sampai kelas 10. Main boyang-boyong sama teman-teman, gerombol-gerombol ke sana kemari di luar sekolah, itu hanya boleh di kelas 10. Ya, kelas 11 mulailah fokus, saya mau ngapain nih setelah lulus, saya mau PKL di mana, itu kelas 11. Jadi kalau misalnya ngumpul sama teman, jangan ngomongin main melulu, tapi yang diomongin itu adalah lebih apa yang bisa disiapkan untuk masuk ke dunia industri, dunia kerjanya. Di mana, mau ngapain, kemana, bagaimana caranya, itu. Jadi main-main akan berkurang tuh. Kalau nggak punya tujuan yang sama, ya udah jangan ngumpul, dengan fokus gitu kan. Berteman ya boleh lah pasti, tapi bukan berarti main-main kosong, nggak ada isinya, nggak boleh. Kalau tiap hari saya ngumpul tadi dapat produksi apa ya? Apa manfaatnya buat saya ya? Selalu jawab itu setiap hari adik-adik. Kemudian kelas 12 tentu saja sudah orientasi lebih ke untuk ujian akhir supaya nilainya bagus. Ya, KKM-nya bagus, ujian sekolahnya. Kemudian nanti lulusnya mau kemana? Jangan-jangan sudah bisa ngincer. Oh, saya udah diterima kayaknya di situ, udah ditunggu sama perusahaan itu waktu saya magang, atau saya udah diajak kerjasama kolaborasi collab, saya mau jadi IT-nya di sana. Itu bisa loh. Jadi jangan nggak ada waktu lagi dengan main gitu ya, adik-adik ya. Jangan sama anak SMA. Anak SMA itu lain orientasinya. Hanya berteman tapi jangan disamakan, gitu aja. Nah, kemudian ini juga begitu. Jadi Bapak Ibu mungkin pendapat kepastian untuk peningkatan kompetensi, Bapak Ibu sendiri mungkin sebagai pendidik dan guru yang mengajar, itu harus menyadari dulu saya keahliannya apa yang bisa ditularkan ke anak-anak sehingga anak-anak ini pasti akan memiliki kompetensi yang sama. Apalagi sekarang sudah transformasi Bapak Ibu. Model industri itu berubah banyak. 90-80% model-model industri itu berubah. Jadi kita juga siap-siap menyiapkan anak-anak kita, siswa kita, peserta didik kita untuk mengikuti model-model industri yang baru. Gitu ya. Perusahaan yang dulunya komoditinya besi gitu ya, sekarang dia bisa berubah main di kayu gitu. Yang dulunya percetakan, sekarang berubah menjadi digital marketing. Nah itu jadi nggak akan ada bisnis yang sama lagi gitu ya, mungkin bisnis yang baru itu banyak bermunculan yang kita tidak duga sebelumnya ternyata ada. Jadi semua hal berbenah ya, Bapak Ibu juga harus meningkatkan kompetensi dengan seperti sekarang ini kita webinar gitu ya, sosialisasinya. Kemudian ilmu-ilmu apa yang perlu ditambah? Kalau perlu ambil sertifikasi lebih bagus. Itu akan meningkatkan kepercayaan Bapak Ibu sendiri menjadi ahli ya untuk menyiapkan anak-anak ini. Andalah yang akan mengajarkan mereka. Mungkin masuk dunia industri, ikut seminarnya, ikut sertifikasinya, ikut pelatihannya, workshop dan sebagainya. Gitu ya. Nah, mungkin di sini akan juga bisa didukung oleh mitra studi sendiri atau mungkin oleh CDC yang ada di perguruan tinggi di tempat Bapak Ibu sekolah berada. Gitu kan, misalnya di Riau dengan universitas mana yang ada CDC-nya dengan pusat pengembangan karirnya itu bisa dilakukan. Nah, untuk soft skill itu sendiri sih udah cerita banyak tadi ya Bapak Ibu. Jadi attitudes itu tolong dipastikan karena HR atau dunia industri melalui human capital divisions-nya, karena saya pernah duduk di industrinya, itu akan nomor satu bertanya tentang attitude itu sendiri. Dia nggak akan tanya kamu pinternya apa, enggak. Dia justru akan melihat ini orang anak yang benar nggak. Bahkan mungkin sosial medianya akan dicek di situ. Apa saja yang dikirim, yang dipost di situ ya. Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, LinkedIn-nya, Telegramnya, itu bisa dicek semuanya, gitu. Status-statusnya apa yang ditulis, gitu. Kelihatannya dia alim, gitu ya, kelihatannya attitude-nya pokoknya ngomongnya maki-maki kotoran manusia, kebun binatang, ya. Kok beda ya dengan apa yang tampil, gitu. Nah itu, ya. Jadi kita pastikan anak-anak ini konsisten. Nah, sekarang sederhananya Bapak Ibu, soft skill itu dari kalimat dan perilaku. Jadi kalau kita menanyakan kemarin saya ada bimtek tentang P5BK ya,
pedoman profil pelajar Pancasila dan budaya kerja pada SMK itu memastikan bahwa perilaku tutur kata itu harus positif. Jadi tidak boleh meremehkan, tidak boleh menilai, tidak boleh mencari siapa yang salah, tidak mencaci maki, tapi balik dengan kalimat yang positif. Mungkin memuji, bertanya, memberikan apresiasi, itu akan lebih memudahkan. Jadi bukan menghukum lagi. Nah, sekarang kita mulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik. Kita contohkan, kita habituasikan, termasuk budaya kerja. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Kaizen, 5S atau 5R. Itu adalah awal pembentukan soft skill. Rapi, resik, rawat, dan seterusnya ya. Saya lebih hafal bahasa Jepang ya, karena saya belajar di Astra. Kaizen itu seri, setong, seso, seiketsu, shitsuke. Nah, untuk Indonesia, Bapak Ibu yang sudah saya jalani 2-3 tahun di industri, paling jauh kita masih bisa 3S, tapi untuk beginning di awal, kita lakukan aja 2S, seri dan setong, rapi dan resik. Jadi pemilahan barang-barang yang tidak dipakai, tolong dibuang. Itu awal pembentukan soft skill. Jadi kita akan fokus, hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, jangan dipikirkan. Itu memilah namanya ya. Kemudian menata, dipilah dan tata. Soft skill kita mulai dari pilah dan tata. Jadi setelah dipilah kita tata ulang. Nah, disinilah budaya kerja akan terbentuk. Ya. Nah, itu tadi kembali di awal tadi tentang prokes. Apakah anak-anak masuk ada yang memeriksa prokesnya gimana? Cuci tangan, kemudian pakaiannya. Apakah mereka sudah sarapan? Udah itu aja dulu penataan. Ya. Nah, kemudian ini tadi udah ya, barusan saya tawarkan. Ini adalah apa yang akan dilakukan. Nah, lulusan dari pendidikan kejuruan atau vokasi ini pasti dia akan memastikan akan melanjutkan kuliah juga. Boleh, nggak apa-apa. Tapi memastikan bahwa industri itu memang membutuhkan Anda, adik-adik yang lulusan dari sekolah kejuruan itu bisa sangat membantu. Ini yang harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, untuk memasuki dunia kerja, nanti di kelas 12 saya sarankan Bapak Ibu membentuk sebuah kelas ya atau character building. Ini mohon dicatat. Di kelas 12 mungkin begitu dia naik kelas 12 kalau bisa sebelum masuk magang. Atau begitu selesai magang juga boleh. Atau mungkin di kelas 11 juga boleh. Pokoknya persiapan sebelum dia magang, sebelum dia lulus. Berikanlah sesi character building. Itu tadi bagaimana berkomunikasi, bagaimana bekerja sama. 2 ini aja. Jadi nggak usah terlalu banyak macam-macam ya. Awareness-nya mungkin tadi ya pilah kata, kemudian lanjutkan bagaimana berkomunikasi, bagaimana bekerja sama. Ini 3 untuk menjalankan budaya kerjanya. Karena nanti pada saat dia lulus masuk ke dunia kerja pasti akan bertemu dengan pimpinan atau pemilik usaha. Ya enggak? Akan diinterview di situ. Nah, jadi adik-adik dipersiapkanlah diri Anda nanti pada saat lulus bertemu dengan SDM atau pelaku industri itu jangan menjawab apa yang ditanyakan dari interview, tapi ceritakanlah apa kepintaran adik-adik sebagai ahli lulusan dari SMK. Ya, saya nggak suka tuh mendengar anak-anak yang baru mau masuk kerja dijawabnya cuma pada saat saya tanya. Saya maunya diem aja ngedengerin. Jadi adik-adik yang akan cerita. Nah, jadi dari kelas 10 ini, tolong perbanyak portofolio. Kumpulkanlah semua kegiatan produktif, semua kegiatan yang adik-adik lakukan yang memberikan manfaat untuk diri sendiri dan pihak lain. Ya, misalnya Anda sudah bisa melakukan coding yang saya tahu tadi. Anda sudah bisa membuat jaringan antar unit. Nah, itu bagaimana melakukannya? Ceritakan pengalamannya ya, kesuksesannya, kesulitannya, hambatannya, apa yang dilakukan mengatasi hambatan, siapa saja yang membantu, dan bagaimana akhirnya problem itu selesai, dan apa hasil akhir prestasinya. Itu yang lebih disukai oleh industri. Artinya adik-adik fokus dengan apa yang dilakukan. Jadi nggak ada lagi cerita, saya ingin berguna bagi bangsa dan negara. Bukan itu yang diminta. Saya ingin mengabdi bagi masyarakat. Saya ingin berkontribusi untuk perusahaan ini, bukan itu yang diminta. Tapi cerita selama di SMK tuh bikin apa? Apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dikuasai, itu yang diminta. Gitu ya. Plus dengan contoh konkretnya, apapun hasilnya.
ceritakan itu. Itu akan lebih menyenangkan pada saat interview kerja. Nah, kemudian penempatan ini bisa melalui bursa kerja ya, atau misalnya melalui platform-platform yang membuka, ada Jobstreet, JobsDB gitu kan. Ada lembaga-lembaga yang menerima aplikasi-aplikasi lamaran, outsourcing dan sebagainya. Atau mungkin dari alumni, dari Kemendikbud dan Kemenaker membuka semua lowongan kerja, itu besar sekali pasarnya. Jadi siap-siap aja adik-adik, siapkan diri untuk bisa memilih mau masuk dari jalur yang mana. Gitu ya. Nah, kemudian tadi udah ya tentang kompetensi Bapak Ibu sebagai guru. Nah, pada saat nanti melakukan penelusuran research study, kalau bisa yang 1 tahun terakhir dan mungkin kalau saya lebih menyarankan 2 tahun sebelumnya ya, yang harus ditelusuri gitu. Atau kalau bisa 3 tahun lebih bagus. Karena kita akan tahu putaran satu siklus industri itu lulusan Bapak Ibu di sekolah ini tuh kemana. Meskipun dia kemarin cuma setahun kerja, terus dia pindah jadi wirausaha, itu tetap akan terdeteksi kan akhirnya. Jadi kalau cuma 1 tahun terakhir sayang gitu ya. Ya oke lah 1 tahun terakhir yang paling up to date, tapi kalau ada data tambahan bisa lebih dari 1 tahun itu lebih bagus, gitu ya. Nah jadi sekali lagi ini bisa dilakukan pengimbasan dari PPK ini kalau dijalankan, lakukanlah dulu tes minat dan bakat untuk semua siswa, terutama yang kelas 10, kemudian kenalilah mereka ini siapa, kembali ke diri Bapak Ibu sendiri, saya udah cocok belum ya ngajar sebagai guru di sekolah ini, di SMK ini. Sudah pantas belum ya saya dilihat siswa, dilihat peserta didik sebagai orang yang akan memberikan pendidikan hard skill dan soft skill-nya. Sudah bisakah saya mendampingi orang tua dan mendidik orang tua menyiapkan anak-anak kita nanti bekerja. Nah ini ada di sini. Nah kemudian nanti penempatannya, kemudian research study-nya kita dapat